Halo semuanya, dengan saya Muhammad Hafid Julistio. Kembali lagi di podcast Hidup Bebas Kerja Lepas. Oke, pada malam hari ini atau pada podcast pada hari ini kita akan membahas tentang freelancer. Apa sih itu freelancer dan gimana awal mula menjadi freelancer, serta tantangan-tantangan dan kesan dan pesan menjadi freelancer. Nah, pada podcast kali ini kita mendatangkan dua narasumber, teman saya, teman nongkrong, teman ngopi, teman bercerita dan lain-lain. Oke, yang pertama, narasumber pertama yaitu Mas Maulana Sadid. Monggo Mas Maulana Sadid. Halo Mas Abed. Halo Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Oke, sehat. monggo, lenggah Mas. Ya. Oke, ini adalah Mas Maulana Sadid. Oke, selanjutnya narasumber selanjutnya adalah Mas Akbar. Monggo Mas Akbar, silahkan. Halo Mas Hafid. Halo Mas Akbar. Mas Maulana. Iya, Mas Abed. Gimana kabarnya Mas Akbar? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Dari sebelah kanan saya dulu, Mas Maulana. Ya. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Maulana. Saya seorang freelancer di bidang multimedia seperti desain, video, kemudian animasi dan sebagainya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah perkenalan dari Mas Akbar. Monggo Mas Akbar. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Akbar, saya freelancer di bidang desain bangunan. Seperti itu Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas Maulana dan Mas Akbar. Oke, selanjutnya adalah langsung aja ya Mas, masuk ke pertanyaan ya Mas. Sebelumnya dari pertanyaan itu, saya akan bertanya kepada Mas Maulana, apa sih itu freelancer Mas? Menurut Mas Maulana? Freelancer menurut saya ya itu adalah pekerja lepas seperti itu ya, kayak serabutan gitu, kerjanya ngalor ngidul atau ya. Utara selatan. Kalau di bahasa Indonesia kan utara selatan. Utara selatan gitu. Oke, selanjutnya apalagi Mas Maulana? Itu sih ya, itu aja sih. Oke, berarti menurut Mas Maulana itu freelancer adalah pekerja serabutan ngalor ngidul atau utara selatan gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Akbar. Ya. Gimana menurut Mas Akbar, apa sih itu freelancer? Menurut saya freelancer ya kalau kita bahasa Indonesia kan ya serabutan ya, Mas Hafid. Jadi kita bekerja secara bebas, merdeka, sesuai dengan hati kita. Ya. Oke, itu ya semuanya. Freelancer menurut Mas Akbar sama dengan Mas Adit, yaitu serabutan atau pekerja bebas gitu ya semuanya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu gimana sih awal mula menjadi seorang freelancer? Kita akan bertanya pada narasumber pertama dulu, yaitu Mas Maulana. Gimana Mas Maulana, monggo awal mulanya? Oke, baik Mas Abed, sebelum saya mulai bercerita, saya boleh kopi dulu ya ini? Monggo Mas. Siap. Mas Akbar monggo di kopi ini. Ini kopinya nikmat sekali, Mas Abed. Karena saya tuh suka kopi hitam tapi yang pahit. Wah, gitu. mantap. Kalau yang manis saya kurang suka. Oke. Tapi ini kayaknya masih polos ya Mas ya? Masih polos ini. Butuh endorse ini. Oke, kembali ke laptop ya teman-teman ya. Oke, gimana Mas Maulana awal mula Mas Maulana menjadi freelancer? Oke, baik. Awal mula saya menjadi freelancer di bidang desain video itu sudah 5 tahun yang lalu, Mas. Udah lumayan lama ya Mas ya. Sudah lumayan lama. Nah itu sebenarnya awalnya itu karena hobi saja. Hobi. Nah itu nggak ada hubungannya dengan background pendidikan saya, karena background pendidikan saya itu kan di peternakan, Mas. Iya. Yang harusnya ngurusi suket, ngarit gitu. Ya, sobat ngarit. Nah, sobat ngarit. Nah itu malah ngurusi desain Oh, iya, video gitu.
Jadi bertolak belakang ya. Bertolak belakang sekali seperti itu. Nah, awal mula adalah ketika saya masih menjalani dunia perkuliahan Mas Abed, jadi di semester 3 itu saya senang sekali menggambar. Terus kemudian merekam video, mengedit video seperti itu. Nah, itu saya lakukan di beberapa kepengurusan organisasi atau event gitu. Saya berkecimpung di panitia di bagian itu. Oh, di PDD berarti. Oke. Seperti itu. Nah, awalnya dari situ. Kemudian tahun berjalan demi tahun gitu. Saya menjalaninya sebagai seorang multimedialis gitu. Oke. Nah, itu saya nggak ada bayaran sepersen pun seperti itu. Jadi pada saat itu saya niatnya adalah ini pengalaman yang sangat luar biasa karena berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lain seperti itu. Nah, dari situ ketika karya saya itu sudah dipublish gitu dan orang-orang pada tahu nih. Nah, kemudian ada dosen saya gitu yang tertarik, ternyata Mas Maulana bisa kayak gini toh. Nah, akhirnya minta tolong ke saya untuk membuatkan video tentang sapi. Tentang sapi. Oh ya, berarti ya agak-agak masuk ya. Agak-agak masuk sebenarnya. Gitu. Nah, pada saat itu setelah video dibuat dan selesai, nah pada akhir kok ada amplop ini. Dari situ ya dari berarti situ. ya. Ternyata hobi ini bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ saya mulai menggeluti di berbagai bidang, nggak cuma video juga, desain, terus kemudian animasi, semua yang berhubungan dengan multimedia, Mas Abid. Awalnya seperti itu emang karena dari hobi. Dari hobi menjadi cuan gitu ya, teman-teman. Oke, segitu saja Mas. Itu saja sih Mas. Oke, terima kasih Mas Maulana. Oke, selanjutnya ke narasumber kedua, yaitu Mas Akbar. Gimana Mas Akbar menjadi awal mulanya menjadi freelancer gitu. Kalau saya awal mulanya menjadi freelancer mungkin berbeda dari Mas Adit kan. Mas Adit dari hobi. Kalau saya dari basic pendidikan. Dari pendidikan saya teknik sipil. Awal mula saya mulai adalah ketika saya mulai mengikuti magang dulu. Saya di kampus sering mengikuti magang. Dari situ saya banyak belajar mengenai desain bangunan, bagaimana cara menggunakan software yang baik dan benar, dan banyak yang saya pelajari dari situ. Setelah selesai saya magang, ketika ada teman, awalnya dari teman dulu Mas Alif. Awalnya dari teman. Ada teman meminta tolong kepada saya untuk membuatkan desain untuk renovasi rumahnya. Rumah sendiri ya berarti. Rumah sendiri. Dari situ saya mulai membantu, mulai mengerjakan. Ya, walaupun di awalnya saya nggak berpikir soal uang ya, saya berpikirnya untuk pengalaman dan belajar ya. Tapi ternyata dari situ sama seperti Mas Adit, ternyata ada amplopnya. Dan dari situ saya mulai berpikir ternyata bisa kita kerja dengan merdeka, dengan kita sendiri, dengan bebas gitu ya Mas. Seperti itu Mas Adit. Oke, terima kasih dua narasumber kita tadi sudah bercerita gimana sih awal mula mereka menjadi seorang freelancer gitu kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan menjadi freelancer. Kita mulai dari narasumber pertama dulu, Mas Maulana Sadit. Gimana tantangannya menjadi freelancer dalam bidang multimedia? Baik, terkait tantangan yang saya hadapi selama 5 tahun ini berkecimpung di dunia multimedia terkhusus ya, ada berbagai hal yang menurut saya ini sebuah tantangan seperti itu. Yang pertama adalah kalau kita bergelut di bidang multimedia, otomatis kita harus berpikir secara logistik. Bukan logistik. kreatif. Nah, ini berpikir kreatif ini sangat menguras otak seperti itu. Gimana caranya menerjemahkan abstraksi ide dari klien, kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk desain, video dan sebagainya. Kadangkala klien-klien itu
cuma ngomong di permukaan doang, dalam artian gini, Mas Maulana tolong bikinin desain sapi, poster tentang sapi seperti itu, tapi nggak ngasih detailnya itu seperti apa, isinya apa. Nah kita harus mikir sendiri gitu. Iya dari situ ya Mas berarti Mas. Nah berhubungan dengan klien tadi, klien tantangan yang kedua adalah terkait klien Mas Abid. Nah klien itu memiliki berbagai karakteristik. Ada yang dermawan, kemudian ada yang ya biasa aja lah, setengah dermawan, setengah enggak gitu. Dan ada yang pelit seperti itu. Dan mungkin ada yang hilang ya. Waduh, itu berbahaya. Tapi itu tantangan juga ya Mas ya? Oh tantangan itu tantangan utama karena kita sebagai pekerja lepas yang pekerja utara selatan tadi. Iya, utara selatan ngalor ngidul. Nah, itu menjadi sebuah tantangan karena sebagai freelancer kita salah satu menggantungkan pendapatan dari situ. Ketika kliennya itu menghilang, kabur, pelit, nah otomatis keringat kita nggak dibayar dong, seperti itu. Ada beberapa kasus seperti itu Mas Abid. Sangat banyak malahan yang setelah karyanya jadi gitu tiba-tiba klien menghilang atau enggak cuma dikasih 2M. Apa itu Mas? Makasih Mas. Itu sih Mas dari saya. Oke, menarik tantangan. Oke. Itu saja Mas Maulana? Itu saja sih Mas. Oke. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Mas Akbar. Gimana menurut Mas Akbar tantangan menjadi freelancer di bidang Mas Akbar sendiri? Iya. Kalau di bidang desain bangunan sebenarnya sebagai freelancer hampir umum ya tantangan soal klien yang disebutkan oleh Mas Maulana tadi. Klien menghilang seperti itu udah sangat umum ya. Apalagi kalau di awal kita mulai pasti kayak gitu. Untuk tantangan sendiri sebenarnya mungkin untuk bidang desain bangunan itu lebih ke kita harus mau belajar terus Mas Afid. Iya. Karena perkembangan zaman, perkembangan software, banyak sekali software untuk membuat desain itu semakin baru. Jadi kita harus terus mempelajari hal-hal baru itu. Dan kebetulan karena saya anak teknik, jadi saya menyukai tantangan itu sendiri ya. Mantap ini, mantap. Bagi saya sebagai wadah untuk belajar. Iya, benar. Lalu untuk tantangan yang kedua kalau menurut saya adalah mengenai personal branding. Jadi kita kan kerja sendiri ya sebagai freelance, kita kerja sendiri, kita tidak ikut perusahaan orang istilahnya seperti itu. Yeah. Jadi kita harus bagaimana caranya kita memasarkan diri kita sendiri. Jadi selain sebagai desainer bangunan, misal saya sebagai desainer bangunan, saya juga harus sebagai marketing untuk diri saya sendiri, untuk bagaimana menyampaikan gimana portofolio kita agar klien tertarik untuk memakai jasa kita seperti itu Mas Afid. Jadi tantangannya kalau saya lebih utama ke pemasaran atau marketingnya seperti itu Mas Afid. Oke teman-teman, itu ya berbagai tantangan yang mereka hadapi menjadi seorang freelancer di bidangnya mereka masing-masing. Tuh, oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya atau apa namanya ya? Ya kesan pesan menjadi seorang freelancer, atau silahkan Mas Maulana dan Mas Akbar menyampaikan pesan kepada teman-teman semuanya. Gimana sih pesan yang ini disampaikan Mas Akbar dan Mas Maulana ini ke teman-teman? Monggo dari Mas Maulana terlebih dahulu. Oke. Baik, mengenai kesan dan pesan ya teman-teman. Kesan menjadi seorang freelancer di bidang multimedia itu kesannya capek. Iya. Ngalor ngidul itu Mas, itu tadi ya Mas ya. Sekali. Karena kalau freelancer itu penuh dengan ketidakpastian. Wah, iya. Bayaran adalah sebuah keniscayaan. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau pesan sebagai seorang freelancer di bidang multimedia yang
sudah berkecimpung di beberapa tahun. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di freelancer ini, yang pertama, teman-teman itu harus kuat gitu. Kuat dalam artian kuat mental, kuat fisik gitu. Karena jadi seorang freelancer itu sangat-sangat melelahkan ya teman-teman. Karena kita itu bekerja nggak cuma pagi sampai sore, tapi pagi sampai pagi lagi mungkin seperti itu. Ya. Nah, teman-teman harus siap itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus berani gitu, berani untuk mencoba gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, karena apa? Karena ketika kita berkecimpung di dunia freelancer dan suatu saat dalam satu hari itu teman-teman banyak menerima project gitu. Nah, teman-teman harus pintar-pintar nih membagi waktu. Oh, project A itu dikerjakan jam sekian sampai jam sekian, project B jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu terkait manajemen waktu. Teman-teman harus pintar-pintar memanage waktu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman untuk memulai sebagai seorang freelancer itu jangan memandang bahwasanya freelancer itu bayaran gitu. Di awal mula teman-teman harus apa ya istilahnya apa Mas David? Merintis. Nah, harus itu tadi apa namanya? Promosi atau personal branding tadi ya kan? Bener. Memperbanyak portofolio ya. Jadi pengalaman itu nomor satu sebagai seorang freelancer, beda dengan pekerja tetap. Kalau pekerja tetap itu ya pendidikan utama lah. Kalau freelancer itu pengalaman yang utama gitu. Awal mula jangan memandang freelancer sebagai pendapatan. Udah jalanin aja. Apapun proyeknya jalani dengan serius, dengan penuh dengan semangat yang membara seperti itu ya istilahnya, sehingga hasilnya maksimal. Dan ketika dipresentasikan bisa optimal juga seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir ya Mas Abed, satu lagi, jangan lupa setiap karya atau setiap apa yang kita hasilkan itu teman-teman harus compile, harus dijadikan di grup-grup. Misal kalau desain ya udah ini desain apa, kemudian video apa. Jadi di-compile sehingga ketika di suatu hari ada klien yang meminta bantuan jasa kita udah siap gitu, langsung sodorkan nyoh gitu. Duit. Mungkin itu aja sih. Oke, selanjutnya kita akan bertanya kepada Mas Akbar. Apa kesan dan pesannya untuk teman-teman semuanya menjadi seorang freelancer? Monggo Mas Akbar. Kalau dari saya ya, yang berkesan selama saya menjadi freelancer kurang lebih 5-6 tahun ini, itu sebenarnya banyak Mas. Mulai dari hal-hal baru yang saya pelajari, terus mulai dari proyek-proyek yang sebelumnya saya belum pernah menemui, lalu saya menemui hal itu, saya sangat berkesan ya. Dan untuk pesannya kepada freelancer yang baru mulai, pesannya kalau dari saya adalah konsisten dan mau belajar. Karena di awal mulai merintis freelance, mungkin semua yang ada di dunia freelance ini mengalami ya, pasti awalnya banyak sekali klien-klien yang tidak membayar, membawa kabur. Itu pasti ada lah di awal merintis, karena saya dulu awal merintis juga seperti itu. Jadi tetap konsisten dan jangan putus asa. Seperti itu Mas, kalau pesan saya buat yang baru mau mulai di bidang ini, di dunia ini. Itu saja Mas. Ya, itu saja dari saya. Oke teman-teman, itu tadi ya dari awal mula menjadi freelancer dan pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya dan juga saya sendiri gitu ya. Oke, segitu saja podcast santai pada malam hari ini. Terima kasih.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.